berubah. Mau Ustaz. Tapi apa? Ustaz jadi orang itu masih bermain dengan itu di kelas. Tapi anehnya meskipun lagi sering bermain, nilainya tetap tinggi. Hanya itu akan belajar seperti yakin, bukan hanya permainannya. Ya sudah. Sekarang untuk kembali ke asrama. Tapi ingat, mulai malam ini untuk harus belajar dengan rajin. Alfa pun keluar dari ruangan pembina. Namun di dalam hatinya masih ada rasa kesal. Ia merasa tidak terima karena selalu dibandingkan dengan Akif. Harusnya aku belajar sama Akif, bukan malah bermain dengannya. Kenapa sih anak selalu dibandingkan? Akif itu otaknya memang kayak Albert. Mana bisa dibanding-bandingkan sama anak? Anak gak bisa seperti dia. Dengan perasaan kesal, Alfa terus berjalan menuju asrama. Malam itu ia masih memikirkan apa kata ustaznya. Tanpa ia sadari, perasaan tidak suka pada Akif mulai tumbuh di dalam hatinya. Keesokan harinya, seperti biasa, Alfa kembali bermain bersama sahabat-sahabatnya. Di halaman yang sederhana, ia berkumpul bersama Akif, Kenzi, dan Kairus. Suasana pagi itu penuh canda dan tawa, meskipun di hati Alfa masih tersisa rasa kesal dari malam sebelumnya. Anak punya pantun. Itu mau dengar gak? Mengapa harus mendengar kisah yang manis buat Kenzi? Sebentar lagi kita akan berpisah, akankah kita bisa bertemu lagi? Wah, keren ya Kenzi, bisa buat pantun seperti itu. Iya dong, padahal ini spontan aja, baru kepikir soalnya. Bisa sih, tapi kalau orang mungkin bisa makan waktu 1 jam. 1 jam? Kan itu sih terlalu lama. Tapi ada juga punya cara yang lain loh. Dan apa yang Anda punya sikat gigi. Coba antum jawab. Tulang apa yang warnanya biru? Tulang di biru? Tulang kelompok. Nah, betul sekali. Mendengar pujian itu, tawa senang-senangnya merawat pintu hati Alfa. Ia hanya tersenyum tipis, tetapi dalam hatinya muncul rasa tidak nyaman. Hari itu Alfa sekali kesal. Ia merasa dirinya tidak dihargai oleh sahabat-sahabatnya sendiri. Semalam itu suasana asrama kembali sunyi. Sebagian santri sudah beristirahat, sebagian lagi sibuk belajar menghadapi ujian yang semakin dekat. Di sudut halaman asrama, Alfa duduk sendirian. Ia hanya termenung memenangi langit malam. Ujian kelulusan sudah di depan mata, namun nilai-nilainya tak kunjung membaik. Ia sebenarnya ingin meminta bantuan Akif untuk belajar bersama. Tetapi sekarang semuanya terasa berbeda. Sejak dekat dengan Kenzi dan Fairuz, Akif terasa semakin jauh. Ia bukan lagi Akif yang dulu selalu ada untuk Alfa. Di tengah kesendiriannya itu, dua orang temannya datang menghampiri. Ada apa, Pak? Berkelihatan murung. Akif marah,
Dulu iya, sekarang nggak lagi. Anak nggak mau punya teman sombong kayak dia. Mentang-mentang otaknya pintar, dia malah merendahkan orang lain. Alfa, dengarkan dengan baik-baik. Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda. Ada yang diberi kelebihan dalam ilmu, ada yang diberi kelebihan dalam kesabaran, dan ada juga yang diberi kelebihan dalam akhlak. Jika Alif itu pintar, bukan alasan bagianku untuk membencinya. Malah seorang sahabat itu harus saling mengerti, bukan saling menjatuhkan. Jika antum merasa tertinggal, jangan balas dengan membenci, tetapi balaslah dengan berusaha. Belajarlah dengan rajin, mintalah bantuan dengan rendah hati. Karena orang yang benar-benar hebat itu bukan orang yang paling pintar, tetapi orang yang bisa memperbaiki dirinya. Dan satu lagi soal, menyakiti sahabat sendiri itu tidak akan pernah membuat hati kita tenang. Mendengar kata-kata itu, Alfa semakin menunduk. Hatinya terasa berat. Dia mulai menyadari kesalahannya. Ustaz Ramli yang sejak tadi hanya diam, akhirnya menyeret berat. Keesokan harinya, suasana asrama kembali tenang. Matahari pagi mulai menyinari halaman. Di depan asrama, Alif terlihat duduk sendirian. Wajahnya masih sedikit pucat setelah kejadian semalam.